Assalamualaikum, salam damai sejahtera. Ketemu lagi di channel yang edukatif dan informatif, khususnya bagi kita para peternak sapi. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya mau memberitahu teman-teman bagi pemula yang ingin memelihara sapi dengan kandang sederhana seperti tempat saya ini teman-teman. Kandang karantina sekaligus kandang untuk menyetok hewan kurban. Sederhana namun sudah layak untuk hewan kita. Apa saja bahannya dan berapa biayanya? Oke, check it out. Yang pertama adalah lahannya teman-teman. Ini lahan saya menggunakan depan rumah ya, jadi tidak ada anggaran untuk biaya tempatnya. Nah, kita akan membuat kandang itu nanti ukurannya 8 panjangnya dan lebarnya itu 2,7 meter teman-teman. Itu untuk kapasitas kurang lebih 6 ekor, bisa juga untuk 7 ekor. Yang pertama kita bahas lantainya dulu teman-teman. Lantai sapi ini memiliki ketebalan bagian kepala sapi itu 15 cm, sedangkan bagian ekornya itu 10 cm. Jadi air bisa mengalir ke bawah, lalu melalui selokan kecil itu bisa ke tempat penampungan. Nah, untuk bahannya sendiri saya menggunakan pasir. Untuk pasir saya untuk 8 kali 2,7 ini teman-teman menghabiskan pasir 2 kol dan juga koralnya itu 1 kol. Untuk semennya sekitar 10 sak sekalian untuk finishing. Dan saya pakai Wermes teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, Wermes itu kayak jaring-jaring besi, ukurannya 8 mili, itu per lembarnya sekitaran 685, itu saya pakai 2 lembar. Nah, kenapa kok perlu Wermes teman-teman? Jadi bagi sobat pemula, mungkin awal-awal sapi kita mungkin di angka 300-400 kilo ya. Tapi suatu saat jika kita sudah berpengalaman, maka akan sapi itu bobotnya di 600-700. Maka dari itu untuk kekuatannya dan keawetannya, meskipun kandang kita sederhana, kalau saya prefer untuk dikasih Wermes, karena ini dasarnya untuk tiap hari diinjak. Lanjut di bagian atas teman-teman, bagian kerangka. Kebetulan saya menggunakan ini kayu kebon istilahnya. Ini dari pohon juar di tempat penggergajian kayu. Kebetulan di daerah sini ada. Nah, mereka membuat teman-teman kayu untuk dijual. Jadi bukan kayu dari toko, namun dari tempat penggergajian, juga kombinasi dengan bambu teman-teman. Untuk kayunya sendiri teman-teman, untuk ukuran belandar 6 kali 12, 3 meteran kita membutuhkan 7 batang, 2,5 meteran kita membutuhkan 4 batang, dan 4 meteran kita membutuhkan 6 batang. Kemudian ditambah dengan usok atau ukuran 4 kali 6 itu 10 batang. Namun ini karena kayu juar ya teman-teman, tipsnya adalah setelah nanti jadi harap dilumuri dengan solar atau larutan urea. Jadi kalau di sini supaya tidak dipangan totor istilahnya. Sedang untuk bambunya sendiri, selain memperkuat kerangka, sebagian besar digunakan untuk palungan. Tempat makan ini kurang lebih setengah meter lebarnya, tinggi dari permukaan tanah itu 60 cm teman-teman. Sedangkan untuk kedalamannya ya sekitar 30 cm-an. Untuk bambu ini kita membutuhkan 20 batang bambu teman-teman. Dan untuk bagian atapnya teman-teman, kita menggunakan galvalum. Karena ini bentuknya cukit ya, jadi ini atap yang menaungi sapi itu 4 meteran, dan cukitnya yang depan itu di depan palungan itu 1 meteran. Untuk galvalum sendiri jumlahnya kami memakainya yang 6 meteran teman-teman. Galvalum 6 meteran kurang lebih 10 lembar. Lalu dipotong-potong sesuai kebutuhan. Bisa juga langsung memesan sesuai ukuran yang ada.
Kemudian untuk saluran buangan, kita menggunakan selokan kecil di belakang kandang sapi, lalu menuju sebuah base. Base beton itu ukuran 80-an teman-teman, kita tanam di tanah, namun di bagian bawah tidak kita semen. Jadi kami harapkan nanti air guyangan dari sapi itu nanti langsung masuk ke base, meresap airnya. Nah, setelah agak penuh bisa diambil. Bisa juga digunakan untuk pupuk-pupuk pertanian atau untuk kebun-kebun kita yang hobi berkebun. Sedangkan untuk lama pengerjaan teman-teman, kandang kami ini membutuhkan waktu kurang lebih 4 hari. Namun di hari pertama hanya ada 1 tukang. Kemudian di hari kedua, ketiga, keempat itu 1 tukang dan 3 kernet. Jadi totalnya 4 orang untuk menyelesaikan semuanya ini kurang lebih berarti 4 hari. Untuk rincian biaya, saya tulis di layar kurang lebih seperti ini teman-teman. Tips terakhir teman-teman, kalau mau dipakai baiknya di lantai dasarnya itu kita taburi jerami dulu. Jadi karena semen itu sifatnya panas, siapa tahu nanti sapi baru di tempat yang baru nanti ketika dia jerum itu panas. Jadi ada baiknya dilumuri oleh jerami dahulu. Oke, cukup sekian dulu teman-teman liputan kali ini. Kalau ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Semuanya ini tidak ada yang sempurna ya teman-teman. Kandang tergantung pemakaiannya dan juga perawatan sapinya. Jadi kandang ini hanya penunjang. Oke, wassalamualaikum and God bless you all. Dah.